Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham lagi di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Jumat ya, ini tumben-tumbenan yang biasanya Jumat itu selalu merah, tapi hari ini hijau. Nah, nanti kita akan analisa Jumat 26 Maret 2021. Kita seperti biasa akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Dan saya sudah tahu pasti banyak yang menunggu analisa dari Antam. Oke, nanti kita juga bakal cek juga kenapa dia mantul, target berapa, terus supportnya di berapa dan lain sebagainya. Stay tune aja terus. Sebelumnya buat teman-teman yang mau konsultasi portofolio saham by cuan-cuan saham, bisa cek videonya di home cuan-cuan saham. Nanti kita bisa ngobrolin tentang analisa, terus solusi, terus juga money management, metode, strategi, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau teman-teman ingin konsultasi portofolionya, bisa cek video aja di home cuan-cuan saham, atau bisa cek di playlist konsultasi portofolio, seperti itu. Kalau teman-teman berminat, nanti tinggal kontak via DM Instagram kalau sudah paham dengan isi video ini. Dan kemarin kita 1, 2, 3, 4 hari ini thumbnailnya merah terus ya. Nah, ini berhubung hari ini IHSG hijau, nanti thumbnailnya kita warna hijau. Oke. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham. Channel ini ya channel kita bersama lah. Semoga bisa jadi komunitas juga trading yang sehat ya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jadi ya itulah kira-kira sudah saya sampaikan. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya, karena analisa teknikal dan bandarmologi ini harian. Jadi insya Allah saya bakal ngupload setiap hari ketika pasar buka ya, Senin sampai Jumat. Tapi kalau tanggal merah mungkin saya juga libur dulu. Nanti untuk Sabtu bisa konten-konten tentang trading, sharing-sharing trading, metode, dan lain sebagainya. Untuk Minggu buat saham-saham yang potensial ya. Pasti stay tune terus di channel cuan-cuan saham. Boleh bantu share juga, barangkali ada teman-teman lain yang butuh analisa ini. Yang pasti selalu saya ingatkan, teman-teman harus punya analisa sendiri. Jadi saya membuat analisa ini harapannya teman-teman nggak jadi manja ya, langsung malas analisa dan lain sebagainya. Trading cuma mau HK doang, nanti kalau bermasalah tinggal tanya gitu, jangan. Karena itu bakalan sangat buruk lah buat keadaan teman-teman. Nanti ketika harus menyelesaikan sendiri dan tidak tahu harus ngapain, tuh bakal kerasa sekali. Jadi selalu saya ingatkan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengcopy juga, misalkan cocok dengan cara analisa saya, tinggal mengcopy aja, teman-teman coret-coret sendiri, analisa sendiri seperti saya kayak gitu. Yang pasti harus punya analisa sendiri, terus juga trading plan yang bagus kalau mau masuk di salah satu saham seperti itu. Oke, langsung aja mungkin kita ke IHSG dulu ya. Hari ini dia candle-nya lebih bagus dari kemarin. Ini tanda-tanda pembalikan arah tuh memang bisa dilihat dari shadow ya. Kalau misalkan shadow-nya di atas panjang, nah itu harus siap-siap juga pembalikan arah dari atas. Karena ini diibaratkan kayak kalau misalkan di bawah gini ya. Ya ketika harga turun sampai sini, di sini tuh banyak demand gitu. Artinya harga jadi naik. Makanya di sini cuma shadow doang, sedangkan dia closing-nya di sini seperti itu. Untuk candle merah kemarin. Nah, ini juga kayak gini, ketika di retest sekali lagi, demand-nya sudah banyak lagi dan malah closing-nya hijau seperti itu. Overall menurut saya bagus, cuman tinggal menunggu konfirmasi aja apakah ini bakal lanjut uptrend atau cuman dead cat bounce. Karena pernah juga terjadi ya, dan wajar ketika turun tajam gitu tuh naik dulu untuk turun lebih dalam. Sama sih kayak misalkan naik gitu ya, baru uptrend terus turun dulu, misalkan kayak contoh ini ya, uptrend terus turun dulu, cari tenaga, terus naik lebih tinggi seperti itu. Atau misalkan kita contohin di sini, ketika dia turun naik dulu terus turun lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi memang hal seperti ini tuh wajar. Kayak ketika turun tajam ya pasti ada kenaikan juga. Kan ibarat kan, wah barangnya udah pada diskon tuh, mesti kan demand-nya semakin banyak kan. Tapi kalau harganya sudah tinggi ya, wah harganya udah mahal tuh, banyak yang taking profit, supply-nya banyak seperti itu. Jadi PR kita sekarang adalah harus mengecek apakah ini dead cat bounce, itu istilah ya. Karena kalau kucing itu kalau misalkan kita lempar dari atas gitu, ketika dia nyentuh tanah tuh pasti loncat ke atas dulu. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi kita cek hari ini apakah hijau ini dead cat bounce atau ini sinyal pembalikan arah untuk naik lebih tinggi gitu. Yang pasti nanti bakal kita bahas. Oke, kita mulai ini dari candle daily dulu, harian ya. Hariannya IHSG dia naik. Mungkin kita ke foreign flow dulu aja ya, biar enak nanti nggak kepotong. Untuk hari ini asing net buy. Nah, ini kayak
kayak kebalikan ya, karena mungkin memang udah turun 3 hari bahkan 4 hari ini merah terus ya. Hari ini asing malah net buy. Jadi yang biasanya Jumat itu asing sukanya net sell karena uangnya nggak mau nginep, dia malah net buy total 294 miliar, bukan jumlah yang besar sih. Dengan net foreign buy terbesar dipegang oleh Telkom 173 miliar, lalu Bank BRI 73 miliar. Jadi BRI tetap masih diakumulasi sama asing ya menurut saya, walaupun kemarin dia dibuang sekali tapi jumlahnya kecil. Lalu ada Inco, ini nanti kita bahas juga nih, nikel-nikelan primadona kita semua yang naik tinggi juga, dibeli oleh asing 48 miliar. Selanjutnya ada United Tractor dan juga INDF, lalu Bank BNI. Untuk net sell terbesar masih dipegang Bank BCA, walaupun Bank BCA hari ini hijau ya, hijau 0,71%, tapi dia masih di net sell terbesar asing itu 159 miliar. Ya oke lah, tidak terlalu besar jumlahnya ya untuk sekelas BBCA karena dia market cap-nya juga besar ya. Lalu setelah itu ada Cepin 30 miliar, lalu ada Arto, abang jago kita yang naik 5% tapi dibuang asing 22 miliar seperti itu. Lanjut ada PTBA, net sell asingnya 15 miliar dan INTP 14,8 miliar. Nah, kita sebelum ke saham-saham, kita masuk ke IHSG dulu. Dan kemarin waktu kita ngecek ini ya, analisa saya dari RSI, indikator RSI. Kemarin analisa saya dia bakal mantul di sini. Karena kalau kemarin tuh saya menganalisa Jumat, hari ini tuh baru bottoming, alias titik terdalamnya tuh Jumat. Karena ya itu, Jumat itu kan kecenderungan taking profit kan. Nah, kayaknya kok sekalian Jumat aja deh kayak gitu. Terus nanti hijaunya baru Senin hijau gila-gilaan. Kemarin analisa saya kayak gitu. Tapi ternyata hari ini dia udah ada tekuan ya, alias sudah ada pantulan setelah memang kemarin ada candle yang lumayan oke di hari Kamis kemarin tuh. Terus juga beberapa saham kemarin juga ada pada hijau, hari ini IHSG-nya hijau, naik 1,19%. Dari RSI belum sampai menyentuh trennya ini ya, yang garis bawah ini. Sebelumnya kan dia kan symmetrical triangle di sini, tapi jebol, saya kira bakal ke support selanjutnya. Tapi belum sampai sini dia sudah naik. Ya harapannya bisa bikin symmetrical triangle baru mungkin ya, misalkan kayak gini. Nah, jadi PR-nya ya harus nembus yang ini sama aja yang merah ini, karena kalau misalkan walaupun IHSG ini arahnya ke atas ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari indikator RSI itu sejak 20 Desember IHSG itu arahnya ke bawah seperti itu. Nah, itu untuk dari indikator RSI. Lalu kemarin kita pakai untuk candle daily-nya kita pakai Fibonacci. Jadi kita lanjutkan pakai Fibonacci juga, apa yang terjadi dengan titik-titik Fibonacci hari ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Kemarin setelah dia mantul dari nah ini biar kelihatan angka-angkanya. Kemarin setelah dia mantul dari 0,5 ya, ini kan shadow-nya sampai 0,5. Ini memang salah satu angka yang bagus sih. 0,382, 0,5 sama 0,618 itu, tapi yang paling bagus kalau untuk nangkep diskonan tuh 0,618, itu namanya golden pocket. Tapi ya 50 ini 0,5 ini juga udah bagus ya. Artinya kemarin tuh dari kenaikan ini IHSG udah diskon 50%. Alhasil ya banyak yang nyerok gitu. Tapi ternyata padahal kalau harapan saya sih nggak tahu ya, bisa sampai golden pocket bahkan lebih sehat gitu. Tapi ternyata di Fibonacci 50 dia udah mantul kemarin, shadow-nya sampai Fibonacci 0,5 ini ya, di area 6065 dan hari ini dia bisa ngebreak 0,382, Fibonacci 0,382 dan closingnya di antara 382 dan 236. Berarti buy Fibonacci dulu ya sebelum kita lihat candle kecilnya. Support IHSG sekarang ada di 6143. Ya mungkin kita buletin jadi 6145 ya. Supportnya 6145, untuk resisten ada di 6239, 6240 lah, sama kayak high-nya ini ya. Pas juga dia di Fibonacci 0,236 ini. Dia bakal di area sini. Ini saya perbesar biar jelas. Nah, dia bakal main-main di sini untuk saat ini. Ini support di sini, resistennya di sini. Nah, area hijau semi kuning ini ya, dari sini sampai sini. Tuh. Nanti kalau misalkan dia jebolnya ke bawah, ya berarti ke supportnya sini. Tapi kalau misalkan dia tembus ke atas, nah itu berarti nanti bakal jadi support juga. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ketika nanti dia gagal nembus ini. Karena ya dia bisa turun lebih dalam ya, bahkan bisa nembus Fibonacci 50.
Jadi kita cek dulu aja besok ketika dia di area 6240 apa yang terjadi. Kalau misalkan masih ngegas atau tiba-tiba ada bantingan kuat ya mungkin teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau ada masih ngegas ya itu bakalan cakep sekali. Yang pasti bisa lihat aja di saham-saham gede-gedenya ya yang market capnya besar-besar. Ketika nanti di area-area situ apakah terjadi buang-buangan atau gimana seperti itu. Kalau buat teman-teman yang investasi sih masih slow-slow aja sih. Karena arahnya kalau menurut saya masih ke atas seperti itu. Itu dari by Fibonacci, lalu kita lihat pakai candle kecil ya biar lebih precise juga. Nah, kemarin dia kan bottomingnya hari Kamis ya. Itu dia mantul di sini 6065 di Fibonacci 50 dan sekarang dia di sini closingnya di 6196. Cukup menarik. Dia di atas 6200 juga. Kalau menurut saya mungkin bisa bikin cup handle juga ya dia ya nanti ya. Kalau semalam target saya tuh sebenarnya di sini. Video konten kemarin di ini kan ada resisten ya di dua candle berbalik arah ini area 6170 ini. Kemarin saya pesan kalau dia nggak berhasil di atas 6270 hati-hati, tapi ternyata hari ini dia berhasil menembus dan bahkan di retest. Dan ya itu teorinya ketika resisten itu ditembus dia bakalan jadi support dan hari ini di retest dan dia naik lebih tinggi gitu seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat kalau dari buy candlestick support terdekatnya ada di 6170 seperti itu. Ini juga area-area kemarin ya di kota ini waktu banyak shadow sampai ke sini nih. 6170 itu bakal jadi support kuat lagi ya setelah sebelumnya jebol seperti itu. Itu target kalau buy candlestick ya mungkin bisa ke sini 6220 ini kembali ke gapnya sini ya. Itu bakalan oke sih kalau misalkan besok Senin. Ya semoga Senin bagus lah karena hari Senin juga kan. Semoga aja ada sentimen-sentimen bagus yang bisa mengerek IHSG atau ya akhirnya aja lah ini masa konsolidasi ini. Saya juga jujur nggak suka juga kok IHSG konsolidasi gini karena nggak jelas arahnya gitu loh. Kayak kalau misalkan dia baru uptrend gitu kan enak gitu, kita tinggal udah fokus swing trading gitu, beli hold terus selama trennya nggak patah, itu kalau dia uptrend. Tapi kalau misalkan baru downtrend, nah kita masuk di titik-titik Fibonacci tadi. Ketika di Fibonacci 50 boleh spec buy, nanti ada pantulan langsung jual kayak gitu. Tapi kalau sideways itu repot gitu, kayak di PHP dia udah breakout nih tapi ternyata mantul lagi, dia sampai resisten nih ternyata mantul lagi kayak gitu, udah mau di hold di sini ternyata turun lagi kayak gitu. Tapi ya memang ini fase untuk belajar juga sih. Kita naik level dari setelah kemarin kenaikan tinggi di bulan tahun 2020, sekarang diuji dengan sideways seperti ini. Karena memang ya pasar tuh seperti itu ya, gak ada yang namanya naik terus gitu. Kalau teman-teman angkatan corona tahun 2020 ya mungkin agak kaget dengan keadaan saat ini, tapi ya dinikmatin aja karena ke depan juga bakalan banyak kayak gini. Yang pasti tidak masalah selama bisa mengikuti ritmenya. Tapi kalau belum bisa mengikuti ritmenya, berhenti dulu, mulai belajar. Nanti kalau ketika udah mampu, baru masuk lagi kayak gitu. Nanti saya bantu pakai konten-konten trading juga di hari Sabtu ya, yang harapannya bisa membantu fast trading ini atau trading cepat ya ketika IHSG konsolidasi seperti itu. Itu dari buy candlestick. Overall saya lihat arahnya sih lumayan bagus ya. Ini candle-candlenya ini dari yang daily ini juga mungkin hammer juga. Cuman PR-nya tadi di Fibonacci yang atasnya, yang Fibonacci 236 kalau nggak salah atau 238 itu area sini ya tadi ya. Ini high-nya ini 6239, 6240. Kalau misalkan besok 6240 nggak bisa dia tembus, kalau menurut saya teman-teman bisa mulai hati-hati lagi gitu. Karena takutnya ini dia dead cat bounce buat turun lebih dalam kayak gitu. Tapi kalau misalkan besok bisa menembus 6240, itu menurut saya boleh mulai di hold lagi karena dia juga bakalan jadi support kuat seperti itu. Oke, itu IHSG yang pasti masih sama, kita nggak bisa mengontrol pasar, jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Kayak kalau misalkan IHSG yang baru naik, ya udah kita ikut senang. Kalau baru turun, ya kita pasang kuda-kuda turun juga. Kalau belum mampu ya jangan. Kalau baru sideways juga sama, pasang kuda-kuda sideways. Karena kita bukan market maker, kecuali teman-teman itu bandar gitu ya, punya uang triliunan, mau naikin, mau melukis cup and handle itu ya. Daripada ngelukis di kertas atau di paint atau di Photoshop, mending ngelukis di chart gitu, bikin cup handle gitu pakai uang triliunan gitu bisa. Itu seperti itu. Tapi karena kita tidak kayak gitu, ya tugas kita hanya melihat keadaan pasar, melihat chart, psikologis, keadaan seperti itu buat menempatkan posisi kita. Oke, itu untuk IHSG. Overall menurut saya masih lumayan oke. Tinggal konfirmasinya besok Senin. Area krusialnya 6240 ini.
Besok kita lihat aja hari Senin. Kalau misalkan dia bisa breakout 6240, habis itu 6240 jadi support, itu menurut saya saham-sahamnya boleh di hold aja sih, karena dia bakal target ke 6400. Itu kalau menurut saya. Langsung aja kita ke BBCA dulu. Nggak afdol ya, kemarin kita merah review BBCA terus, ini hijau. BBCA harus dicek dulu juga ya. Sebenarnya BBCA masih di net sell asing, kayak tadi yang saya bilang dia net sell terbesar, tapi dia hari ini hijau. Nah, takutnya sih sebenarnya ya, dia ini nge-retest trend line ini, karena dia closingnya tidak di atas trend line. Kalau misalkan dia breakout di atas, kalau dia masuk ke trend line lagi, menurut saya bakalan cakep. Tapi dia hijau dan bahkan ada shadow di atas. Ini menurut saya untuk BBCA lumayan bahaya. Cuman masih perlu konfirmasi dulu. Mungkin ini juga bisa dilihat kayak tweezer bottom ya, ada 2 hammer gitu. Cuman sayangnya closingnya aja yang kurang bagus, dan dia juga masih di distribusi asing. Karena kalau saya bilang ya, ketika kita mau masuk buy on breakout, lebih sehat tuh kalau dari tes gitu. Jadi misalkan ini resisten warna biru ini, sahamnya dari bawah gitu. Ketika dia tembus ini, teman-teman jangan langsung entry gitu. Karena ini belum terkonfirmasi jadi support. Entry-nya kapan? Biasanya dia bakalan naik dulu. Nah, habis itu ketika dia retest. Nah, ketika retest ini, nanti kalau misalkan di sini banyak dia bisa closing di atas sini, artinya kan ini kan sebelumnya resisten, dia ada divalidasi jadi support gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih sehat lagi, support atau resisten itu divalidasi minimal 2 kali gitu. Tapi ya kalau misalkan mau spek buy 1 kali ya nggak apa-apa. Nah, ini takutnya yang terjadi di BBCA ini adalah dia hari ini nge-retest breakout-nya. Kan kemarin kan dia habis jebol kan, ini jebol dengan volume yang lumayan ya, distribusi asing juga. Nah, terus hari ini dia nge-retest. Kalau misalkan besok nggak bisa masuk ke dalam tren ini lagi, menurut saya arahnya bakalan ke bawah sih BBCA ini. Tapi itu menurut saya ya, silakan kalau teman-teman punya analisa sendiri, punya outlook optimis juga bisa juga, atau tiba-tiba besok Senin BCA langsung diserok, nama naik 5%, IHSG breakout 6.500 gitu, saya juga jeneng kok gitu. Cuman saya kalau melihatnya ada worst case skenario seperti itu. Jadi mungkin hati-hati kalau teman-teman yang punya BBCA. Cuman juga jangan langsung, wah ini cuan-cuan saham bilang BBCA jelek, besok langsung cut loss, jangan juga kayak gitu. Yang pasti kita harus menunggu konfirmasi dan punya analisa sendiri. Untuk support berarti di sini 31875 ini ya. Dia 2 kali mantul dari sini. Ini sebenarnya harga opening dan closing sih. 31850. Dari sini juga dia ada di bawah EMA 200, bahkan closingnya nggak bisa kembali di atas EMA 200 ya, yang warna hitam ini. 32125 dia closingnya 32075 itu. Jadi ya menurut saya agak bahaya sih. Alangkah lebih baik kalau teman-teman belum punya barang ya, kalau pengen masuk ke bank BCA, lebih bagus kalau dia udah masuk ke tren ini atau masuk EMA 200 lagi, seperti itu. Tapi kalau saat ini punya barang gimana? Nah, itu tinggal teman-teman toleransinya gimana. Ketika turun lebih dalam, teman-teman mau hold nggak? Kalau misalkan buat jangka panjang sih, slow aja ya sama BBCA. Kalau teman-teman invest 10 tahun, 5 tahun, itu nggak masalah nge-hold BBCA. Tapi kalau misalkan teman-teman trading ya alangkah lebih baik kalau menurut saya, kalau besok arahnya ke bawah ya itu bisa mulai keluar dulu. Next support ya berarti mungkin di area sini. Ini sebelumnya ada shadow juga ya, sini nih. 31.000 lah, 31.500 dulu, terus 31.000 seperti itu untuk supportnya. Untuk target atau resisten ya kembali ke tren ini dulu atau EMA 200, terus setelah itu ke 33.000 seperti itu. Saya nggak bakalan jawab kalau teman-teman ada yang tanya, Mas ini saya punya di harga segini, enaknya jual atau hold gitu. Jawaban saya selalu sama, saya kasih supportnya di sini Mas. Kenapa saya ngasih supportnya? Karena ketika teman-teman udah punya supportnya, worst case skenario itu dia bakal ke support. Dan ketika harga itu ke support, misalkan di sini ya supportnya ya, saya kasih ilustrasi, misalkan supportnya di sini. Misalkan gini ya, terus ada yang tanya, Mas saya punya BBCA di 33.000, enaknya gimana? Support BBCA di sini Mas 30.000 untuk support kuatnya, misalkan kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman bisa nggak toleransi dengan loss ini. Kalau misalkan nggak bisa toleransi dengan loss ke sini, ini kan berarti kan kalau dari 33.000 sampai 30.000 berarti kan loss 7%. Teman-teman bisa nggak toleransi dengan loss 7% ini? Kalau misalkan nggak bisa, ya cut loss aja ketika di sini, malah baru 5% kan? Nah, baru 3%. Tapi kalau misalkan teman-teman, nggak apa-apa Mas, saya mau investasi 10 tahun kok, 7%, 10% biasa saya malah bisa masuk lebih banyak. Ya udah, malah bagus gitu. Jadi keputusan jual beli itu selalu kembali ke masing-masing kita sendiri. Karena itu kan duit
duit kita sendiri kan, duit saya, duit teman-teman juga. Jadi jangan jangan minta keputusan orang lain lah. Mungkin kalau misalkan tanya masukan, tanya saran, tanya referensi, silahkan. Tapi kalau keputusan tuh kita harus memutuskan sendiri. Karena nanti kalau misalkan tidak cocok atau gimana gitu ya, nanti bisa kecewa sendiri. Misalkan saya bilang cut loss aja mas gitu, tapi wah ternyata naik, terus nanti maki-maki ya, gitu kan nggak bagus juga kayak gitu. Yang pasti itu keputusan jual beli harus kembali ke diri sendiri. Itu untuk BBCA. Next kita mungkin ke Arto, mungkin menarik ya. Hari ini dia naik 5% juga. Walaupun di net sell asing juga. Yang sebelumnya kemarin dia nge-retrace ya. Ini saya yakin kalau misalkan kita lihat candle 15 menit dia udah breakout. Kalau bentuk-bentukannya ya. Tapi kita buktikan coba. Oh, ternyata belum breakout. Kalau misalkan shadow yang tertinggi ini ya, dia belum breakout. Kalau misalkan kita pakai yang ini, nah, karena ini kan juga 3 kali ya di sini, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ini bisa di respect jadi sebuah titik juga. Kalau yang sini dia udah jebol, dan jebol breakout dengan volume yang besar, ini artinya lumayan sih Arto. Nah, tinggal teman-teman mau ngikut yang garis hijau atau garis biru. Kalau garis hijau ya berarti dia belum jebol. Kalau misalkan garis biru ya berarti dia udah breakout dan bakalan menarik gitu. Kalau teman-teman punya Arto ya, tapi hati-hati aja karena ya kalau teman-teman gak paham cara mainnya di Arto ya lebih baik jangan. Mungkin bisa tunggu di support area 9600. Ini kan sebelumnya resisten ya. Dia bakalan jadi support. Besok kalau dia ada koreksi bakal ke situ, nanti demand bakalan banyak. Teman-teman boleh entry di situ 9600. Untuk target ya masih mengikuti tren aja sih untuk si Arto ini. Abang jago ya. Abang jago kita. Ya sebenarnya bank digital tuh menarik sih kalau kita tahu fundamentalnya ya. Maksudnya kayak dia tuh modal harus minimal 10 triliun. Artinya apa? Ya kita cek aja modalnya Arto sekarang berapa gitu. Ini saya buka RTI ya. Modalnya Arto equity sekarang cuma 1,23 triliun gitu. Anggap 1/4 ya, 1,25 triliun. Artinya kalau misalkan mau jadi 10 triliun harus dikali sekitar 8 mungkin ya. Kali 8 lagi. Dan artinya PBV itu juga bakalan turun juga dan dia jadi bank dengan modal 10 triliun gitu. Itu kan menarik sekali. Makanya dia juga ada mulai right issue juga kan. Seperti itu. Yang pasti itu sih kayak kenapa ketika saya konsultasi juga pasti suruh teman-teman punya stock universe di saham-saham yang fundamentalnya tahu, karena fundamental itu juga perlu. Jadi kita tahu katalis-katalisnya gitu, karena teknikal ini cuma titik-titik doang, titik-titik supply, titik-titik demand. Cuman untuk ngangkat harganya itu butuh yang namanya katalis seperti itu. Dan katalis itu didapatkan dari fundamental. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Arto ya, di area 9600 menurut saya oke. Stop loss bisa di sini 9200 lah. 9200 ini atau 9100 biar nggak kena seperti itu. Target ya mungkin dia masih bisa ke atas sih kalau menurut saya. Dia juga masih di atas MA20 kan, masih tertata rapi juga MA5, MA20 arahnya masih ke atas menurut saya. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Ini juga MACD-nya menuju Golden Cross, histogramnya udah mulai naik. Cukup menarik si abang jago kita ini. Next kita mungkin ke Bank Mandiri lah ya. BMRI yang kemarin habis bagi dividen. Nah, besok saya bisa bikin konten tentang dividen juga. Ada yang bagus dan bahaya. Lumayan bagus candlenya 2 hari terakhir ini ya. Dia ada hammer mungkin ini. Terus setelah itu ada frekuensi analyzer besar. Artinya ada yang gebuk pakai duit besar ya. Hajar kanan jumlahnya besar tapi. Ini karena ini frekuensi analyzer itu volume dibagi dengan frekuensi. Ketika frekuensinya kecil, dia barnya bakalan tinggi seperti. Ya mungkin gampangnya adalah ada orang yang beli dalam jumlah yang besar gitu. Artinya itu siapa? Ya mungkin bisa aja bandar kayak gitu. Karena kalau retail ya pasti belinya dikit-dikit lah, paling 10 lot, 20 lot, udah hitungannya lumayan ya, retail punya duit ya kayak gitu. Ini juga di area-area supportnya si BMRI ini. Dia juga masih bertahan di atas MA200. View jangka panjang juga, ya saya kan juga bilang kan ini kalau Bank Mandiri ini masih sangat aman sekali. Kemarin saya juga bikin video, ini bahkan ada gap di atas. Videonya kalau nggak salah konten kemarin tuh malah kalau entry di sini nih peluangnya bagus karena dia di area demand, support sangat kuat ya di sini. Berkali-kali gagal seperti itu. Dia juga masih uptrend, bahkan hari ini shadow-nya masih di atas uptrendnya juga ya, nggak kayak BBCA tadi.
Seperti itu. Ya mungkin target ke sini nutup gap ya 6.600 kalau buat trading. Tapi kalau jangka panjang sih hold terus aja Bank Mandiri ini. Selama dia nggak jebol yang biru ini ya. Selama dia arahnya masih ke atas. Nah, ini kan saya menyambungkan kan. Selama dia arahnya masih ke atas hold terus aja Bank Mandiri. Masih sangat bagus. Seperti itu. Next kita mungkin ke HMSP ya. Pernah kita bahas sekarang. MSP cukup menarik. Dia ini kemarin kayak doji gitu ya. Atau apa itu candle apa. Tapi akhir-akhir ini berdistribusi walaupun jumlahnya kecil ya dibandingkan satu kali akumulasi ini. Pada tanggal 19 Maret kemarin tuh jumlahnya kecil-kecil distribusinya. Untuk asing juga tidak keluar dengan apa ya, dengan agresif enggak ya, dia keluarnya pelan-pelan. Mungkin bisa juga ini retail asing gitu, karena kalau bandarnya ini terlihat ya masih ngangkat dari sini sampai sini nih, duitnya masih tersisa berapa ini, dari 3915 sampai 3844 ya, itulah kira-kira. Yang pasti bandar masih ada di dalam kalau menurut saya ini. Arahnya dia juga diakumulasi dari 10 Februari. Jadi sebenarnya dari 10 Februari itu dia arahnya ke atas ya ini, si HMSP ini. Terus juga sektor yang belum manggung tuh ini, consumer goods ini mah bakal menarik sih. Kalau consumer goods manggung karena dia bobotnya berat-berat ya. Market cap yang besar-besar kayak ICBP, INDF, HMSP, GGRM itu kan lumayan, bukan gorengan-gorengan ya. Jadi kalau dia hijau gitu bisa narik IHSG ke atas seperti itu. Dan ini salah satu sektor yang belum belum pulih dari COVID lah, dari crash COVID kemarin tuh. Padahal dia sektor yang paling safety. Ya memang naiknya paling belakangan sih. Seperti itu. Untuk support HMSP dia berarti ada di area sini ya. Penolakan kemarin tuh 1360. Nah, sebelumnya saya juga pernah bikin konten kalau area 1350, 1360 itu jadi support kuatnya dia ya. Terus dia juga masih di atas downtrend ini juga. Cukup oke sih. Seperti itu. Terus yang lebih bagus juga dia koreksinya tuh volumenya kecil-kecil ya. Walaupun yang 3 kali ini volumenya lumayan, tapi waktu 2 hari ini volumenya kecil-kecil sih. Mungkin bagusnya tuh konfirmasi besok apakah dia besok hijau atau merah. Karena ini baru mantul gitu. Tapi artinya kalau misalkan teman-teman agresif ya, berani beli di support kayak gini ya, manfaatin aja. Ini 1375 masih bagus kok. Pasang aja stop loss di bawah 13 misalkan entry 1375, stop lossnya di bawah ini ya, shadow paling bawah ini kan 1350 ya. Misalkan kasih stop loss di 1330 lah, 3%. Target kesini dulu 1480, 7%. Lumayan worth it untuk ini HMSP ini ya. Tuh, untuk MSP jadi supportnya ada di area sini 1350. Untuk target atau resisten mungkin kesini dulu sih 1440 dulu. Tapi kalau bisa breakout, dan kalau menurut saya breakout sih, karena waktu digebuk besar di sini tuh low-nya ini kan di sini, low-nya 1425. Artinya saat ini bandar nyangkut. Dan kalau misalkan bandar nyangkut ya pasti kalau dia cut loss uangnya tuh berapa triliun, coba berapa miliar gitu. Kalau dia cut loss kurang 5% aja, kalau misalkan uangnya 10 miliar gitu, 5% kan berarti kan udah keluar berapa itu, 10 miliar kalau 5% berarti 500 juta ya. Cut loss 500 juta itu kan juga perih juga, itu bisa dipecat sama bosnya nanti. Jadi ya opsinya kalau bandar nyangkut ya sama dia harus dinaikin. Entah emang sama dia mau dinaikin atau buat dia exit. Nah itu harus dilihat nanti seperti itu. Bisa dicek ini nanti tanggal 19 Maret nih average-nya bandar itu di harga berapa. Ya saya cekin sekalian aja ya. 19 Maret. Nah nih average-nya bandar itu di 1526. 1526 si KZ yang gebuk besar banget nih ya. 1526 berarti ada di sini. 1526. Nah, sekitar sinilah. 1526. Harapannya bandar pengen BEP aja lah. Setidaknya dia harus ngangkat dulu ke situ gitu. Ya kita bisa manfaatin tuh. 10% lumayan untuk average-nya si bandar ini. Tuh. Mungkin untuk target juga bisa ya. Tapi kalau misalkan breakout ya menurut saya arahnya masih ke atas. Nanti kita lihat aja waktu dia bergerak apakah dia diakumulasi atau bandarnya mulai keluar, tuh yang harus kita cek. Next mungkin kita bisa ke masuk ke net foreign buy lah. Telkom ya. Tapi Telkom masih oke juga sih.
Nah, ini kemarin saya bikin konten nggak salah di sini ya. Dia udah mantul dari supportnya, bahkan hari ini dia lumayan naik 2%. Seperti itu. Dan kalau teman-teman masuk ke saham kayak gini ya, ini kalau buat trading tuh nggak enak. Jadi bagus buat swing atau buat investasi kayak gitu. Dan kalau misalkan mau buat swing atau investasi atau time frame jangka panjang, ya kuncinya cuma satu, ikutin tren ini aja. Selama tren ini nggak patah ya ikutin, nggak usah keluar nggak apa-apa kayak gitu. Misalkan selama 20 tahun dia nggak patah ya, nanti mungkin harganya bisa sampai ke 10.000 di sini mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba patah ya ikut keluar kayak BBCA tadi. Tapi ya tunggu konfirmasi dulu aja seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman buat jangka panjang, jangka menengah, selama tren itu masih ada, nggak usah tanya. Jadi di awal tuh tentukan dulu time frame-nya. Saya beli ini saham, mau buat jangka pendek, trading harian, atau mau investasi, mau 5 tahun, 10 tahun, buat kuliah anak, buat beli rumah, atau apa. Nah itu kan time frame-nya ada tuh. Tinggal pilih sahamnya, terus ikutin metodenya. Kalau kayak gitu ya tinggal ikuti tren ini aja, seperti itu. Untuk support berarti Telkom ada di sini ya, 3440, sebelumnya resisten, terus jadi breakout. Hari ini volumenya, aduh nggak kelihatan nih. Ya nggak kelihatan sih. Oh ini ya di sekitar rata-ratanya dia di MA20 nya lumayan oke sih kalau menurut saya. Support di sini 3440. Kalau teman-teman mau buy on weakness mungkin bisa di area 3440. Tapi kalau misalkan ini juga kelihatannya ada double bottom ya. Kalau saya lihat chart kecil 15 menit kayaknya itu double bottom ini. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dan dia udah breakout juga. Dan neckline-nya ada di 3440 ini. 3440 sampai 3450. Itu kalau mau entry itu bakalan bagus di situ. Itu juga area supportnya dia ya. Untuk target menurut saya kalau Telkom tuh ya jangka panjang aja sih kalau teman-teman emang mau masuk Telkom ini. Tapi saya yakin kalau dia bisa breakout sini ya, breakout 3600 ini bakal ngebut ini Telkom ini. Serius. Tuh kalau menurut saya. Jadi mungkin target terdekat 3660 ini, 3600-an lah untuk supportnya 3440. Oke, next kita ke BBRI kali ya. BBRI juga sama aja sih, dia masih mantul dalam minor trendnya malah. Jadi minor trendnya ini masih minor trend line ini masih menjaga ya, masih menjaga penurunannya dari BBRI ini, nggak sampai ke major trend line-nya. Kalau yang major ini kan di hijau, itu BBCA kan udah sampai situ ya. Tapi kalau isi BBRI ini masih di birunya ini pun masih menjaga, masih oke juga. Jadi ya sama aja, kalau mau entry di deket-deket sini, teman-teman bisa garis, sambung-sambungin nih, bikin area. Nah, nanti tinggal kalau mau entry deket-deket situ. Seperti itu. Untuk target ya sama sih, ini blue chip sih. Kalau terdekat ya sini mungkin 4850. Tapi kalau buat investasi jangka panjang masih oke banget. Seperti itu. Next kita mungkin mulai masuk ke nikel kayak menarik nih. Kita mulai dari Antam yang sebelumnya Antum ya, Aneka Tumbang. Sekarang jadi Antam, Aneka Tambang. Ini jadi si Antam ini kayak MVP hari ini. Kalau nggak salah transaksinya IHSG hari ini tuh, ini saya cek dulu. Transaksinya hari ini tuh sekitar 11 triliun dan si Antam ini 1,5 triliun sendiri. Jadi hampir sekitar ya 1/10-nya lah. 1/10-nya transaksi di IHSG itu ada di Antam ini. Dan volumenya besar waktu naik, ini bagus banget sih. Nah, kemarin saya udah bikin video kemarin ya, pas banget kemarin tuh dia udah lumayan bagus candlenya, doji ini atau apalah, yang pasti shadownya bawah panjang, dia hijau juga, mantul dari supportnya area 2060 ini, area sini ya, 2100 sampai 2060 kemarin udah bagus. Dan konfirmasinya hari ini, harusnya sih dia masih ke atas sih kalau dilihat dari candlenya hari ini ya, karena ini kan baru candle konfirmasi. Kalau menurut saya dia bisa ke sini sih, kalau arahnya masih ke atas ya. Nanti saya kasih tahu kenapa dia bisa naik hari ini. Untuk target mungkin ke 2670, itu dia nutup gap. Terus setelah itu juga ini kan resisten ya. Sebelumnya neckline-nya double, supportnya double top, terus jebol. Nah sekarang jadi resisten. Target menurut saya bisa ke 2670 si Antam ini. Kalau mau entry jangan langsung HK, bisa di 2420 tuh, tapi masuk kecil dulu. Kalau misalkan turun lagi ya mungkin bisa ke area
Kita pakai 15 menit aja ya. Ini ya, 2420 ini kan supportnya dia di sini. Kalau next ya mungkin di sini nih, sekitar sini nih, 2360, 2350 lah. Itu juga resisten sekarang jadi support. Kalau menurut saya dia bakal retest ke sini sih, 2350 ini, karena sebelumnya resistennya 1 2 3 kali di situ semua. Jadi dia kecenderungan bakal ke situ. Situ dulu 2350 baru ngegas lebih tinggi. Harapannya pun seperti itu kalau saya. Nah, apa sih yang buat Antam hari ini naik? Kita lihat. Dia turun ternyata dia. Nah, ini tanggal 25, ini tanggal 26. Nah, ini ya. Dia kemarin naik tinggi, sebelumnya udah disupport ya. Ini kan area supportnya dia. Aduh, saya coba buka pakai sini aja ya. Kok tidak jelas? Pakai ini aja deh. Nah, ini kan dia kan konsolidasi di sini. Ini kalau misalkan ditarik ke belakang ya, kalau nggak salah itu di cup handle-nya dia. Jadi memang ini support kuat, tapi dia belum jalan. Dan akhirnya tanggal 25 kemarin, dia jalan naik lumayan tinggi ini, si Antam ini. Nah, dan dia bisa closingnya lumayan bagus. Hari ini juga doji. Nah, artinya apa? Doji itu kan candle galau ya, dia ke atas nggak kuat, ke bawah juga ada penolakan gitu. Jadi ini butuh konfirmasi untuk doji ini. Lebih baik tunggu lihat besok. Kalau besok merah ya berarti konfirmasinya merah. Kalau besok hijau ya konfirmasinya hijau, bakal naik lagi seperti itu. Cuman kalau dilihat ya, dia udah ada di atas resistennya ini. Daerah area ini kan ada shadow di atas nih ya, 2 shadow ini, dan dia udah di atasnya itu. Menurut saya menarik sih, bisa dibilang juga mungkin dia udah breakout dari resisten dekatnya seperti itu untuk nikel ya. Dan kalau misalkan dia nanti bisa jadi support di area ini, dia bakalan ke atas lagi, arahnya ke atas, mungkin di area-area sini lah, low-nya ini yang candle merah ini. Nah, itu bakalan jadi resistennya dia di sini juga. Nah, daerah sini. Nah, ini garis ini. Mungkin target dia bisa sampai ke situ. Dan menurut saya kalau misalkan nikel itu bisa ke situ ya, itu Antam sama Inco bisa nutup gap-gapnya sih. Seperti itu. Yang tadi masih ada gap di atas ya. Lumayan oke. Nah, mungkin kalau teman-teman masih nyangkut di atas, cari mau buat average down bisa di angka-angka yang bagus tadi. Yang pasti yang paling penting adalah harus dilihat harga nikelnya. Kalau tiba-tiba besok turun, ya udah. Wassalam. Karena dia saya yakin bakalan turun gitu. Itulah yang disebut dengan saham komoditas. Kenapa saya selalu bilang kalau saham komoditas itu lihat komoditasnya, karena memang katalisnya saham komoditas tuh ya ini yang namanya support, ya dia udah di support. Tapi kalau misalkan nikel nggak naik, saya yakin dia cuma di sini doang, sideways di sini, di supportnya dia. Turun nggak mau karena demandnya udah banyak di area support, naik nggak ada yang buat ngangkat gitu. Tapi hari ini udah bottoming kemarin, terus nikelnya naik, ya udah yang terjadi hari ini tuh 11%. Cakep sekali menurut saya. Nih, walaupun ada ini tanggal 19. Nah, ada akumulasi juga ya. Dari MG, AK, BQ, ya inilah yang paling besar MG ini. Paling signifikan dibanding yang lain ya. Seperti itu. Cukup menarik untuk Antam ini menurut saya. Tapi yang pasti itu, kalau saya cuma bisa menyebutkan titik-titiknya, tadi ya udah saya sebutkan tuh entry-entry. Cuman kalau mau tahu apakah dia masih naik, Antam masih naik nggak mas? Atau Antam bakalan turun lagi nggak mas? Buka chart nikel. Ini ya, bisa cek di investing, terus pasar, komoditas, nikel. Kalau misalkan nikel hijau, saya yakin Antam hijau. Nah itu bisa digunakan di saham-saham komoditas lain juga ya. Misalkan ini ada emas, MDKA, terus minyak mentah, ini ada Elsa, ada Akra, ada Medco, ini bisa lihat dua ini. Nikel, ini buat Antam sama Tins. Terus batu bara, ini ada ITMG, PTBA, Adaro, Indi, Doit, dan lain sebagainya. Terus palm oil, ini CPO ini. Tapi kayaknya kalau batu bara udah close sih yang di investing ini, bisa buka pakai ini aja, TradingView, NCF ya, Newcastle Future.
Kalau palm oil buat CPO itu kayak LSIP, SIM, terus BWPT itu lihatnya pakai ini. Kalau timah ini buat tin seperti itu. Nah, itu untuk Antam tadi ya. Menurut saya target ke sini. Kalau nikelnya tidak jahil ya. Kalau dia rapi nikelnya naik, dia bisa ke sini. Dan menurut saya bakal naik sih karena dia udah breakout. Lumayan ini. Tuh, target berarti 2680 ya, 2700 lah. 2650 deh. Kita buat yang aman aja kalau untuk target. Daripada nanti nggak sampai ke sini ya. Mungkin target 2650. Ini kan shadow paling bawahnya juga. Low-nya 2640 ya, 2640 target. Berarti, tapi gap-nya belum ketutup. Berarti ya di sini low-nya ini ya. 2670 buat tutup gap. Target itu 2670. Tuh, untuk support tadi sudah saya sebutkan. Next, kita ke temennya. Ini Inco, malah info. Inco juga naik. Kenapa? Ya sama, karena dia saham komoditas dan komoditasnya baru naik. Sesimpel itu, tidak usah dibikin repot. Seperti itu. Ini juga Inco terlihat pembalikan arah, volumenya juga besar. Dia sebelumnya di area oversold juga ya, udah mulai naik. Cukup menarik buat si Inco ini. Nah, ini ada divergent juga ya ternyata ya si Inco. Saya nggak lihat ini ternyata kemarin ini. Nah, divergentnya di mana? Nih, dia harganya turun. Tapi ini RSI-nya naik. Nah, ini bullish divergent ya. Tuh. Makanya kenapa kalau dari segi teknikal dia ada divergent, kalau dari teknikal juga dia di area support. Di sini ya support kuatnya lumayan. Nah, kalau dari katalis harga nikelnya naik. Ya udah yang terjadi juga dia naik gitu. Antam mungkin ada divergent juga atau saya nggak lihat. Ini turun. Wow, ada divergent juga ya. Sebenarnya penurunan kemarin itu udah pada divergent kok. Artinya tanpa kekuatan mungkin ya. Ini dia RSI-nya naik, tapi harganya cenderung turun. Yang terjadi ya by technical dia momentum untuk pembalikan arah seperti itu. Tuh ya. Penting juga 4 hal kalau teman-teman mau jago di analisa teknikal ya. Yang pertama itu harus tahu support resisten, trend, Fibonacci, sama divergent. Dah, kalau misalkan 4 itu teman-teman udah paham, nah kita kayaknya udah selevel mungkin ya. Atau malah bisa diskusi-diskusi kayak gitu. Itu nggak repot kok. Terus nanti tinggal bisa lihat price action kayak candlestick menembus support, resisten. Ya intinya 4 itu doang. 4 itu tadi. Support, resisten, trend, Fibonacci, sama divergent. Untuk indikator-indikator cuman buat bantuan aja. Seperti itu. Next kita ke apa ya? Ntar saham gainers deh. Oh, ke agro dulu. Inco belum selesai tadi ya. Support berarti di sini ya. Untuk Inco 4280, tapi dia terlalu jauh sih. Kita lihat pakai 15 menit aja. Nah, mungkin supportnya di sini. 4.600. Kalau teman-teman pengen masuk ke Inco bisa di 4.600. Target terdekat sini dulu 4.820. Kalau 4.820 bisa breakout, ya menurut saya kalau nikelnya masih oke ya. Yang terpenting adalah komoditasnya. Nutup gap masih mungkin ini kalau menurut saya. Yang penting nikelnya nggak nakal aja gitu. Next, nah ini nggak afdol ya kalau kita bahas Antam, Inco nggak bahas Tins. Jadi kayaknya harus dibahas juga. Sekalian kita cek komoditasnya. Timah. Ada kenaikan juga ya. Nah ini juga masih baru mantul doang si timah ini. Tapi masih belum kelihatan breakout. Jadi mungkin kalau mau amannya ya tunggu konfirmasi ya ketika dia menembus semua yang konsolidasi di sini nih. Nah itu dia siap uptrend lagi kayak gitu. Cuman dia juga kayak divergent juga. Oh enggak sih. Ya cenderung enggak sih. Ini dia turun dikit. Ini juga turun ya. Kayak gitu. Beda sama yang tadi. Di sini juga menarik. Yang penting, tapi kalau dilihat dari komoditasnya ya, teknikal komoditasnya, nikel lebih menarik sih. Saya lihat tadi kalau menurut saya udah breakout itu. Tapi nggak saya cek candle kecilnya ya. Kalau tin sini masih butuh konfirmasi kalau menurut saya. Timah ini. Nah, ini dia sebelumnya support ya, area pink ini ya, yang saya bikin kotak ini sekarang jadi resisten dan dia mantul dari situ. Kayak gitu. Untuk support ya mungkin berarti saya kan juga pernah bilang ya, 1600 tuh
support kuatnya Teens. Kalau teman-teman mau spek buy bisa di situ lah 1600, nggak usah ngecek komoditas dan lain sebagainya, beli serok di 1600, kalau jebol langsung wajib cut loss deh, gitu aja. 1600 support kuat. Tapi kalau support yang lebih dekat ya mungkin ada di area sini ya, 1710 sampai 1670 itu supportnya dia. Untuk resisten ya dia sekarang udah di resistennya sih ini 1770. 1775 ini resistennya dia. Jadi langkah lebih baiknya tunggu Teens koreksi ke angka tadi atau tunggu breakout 1775. Breakoutnya jangan pagi-pagi ya, karena kalau pagi-pagi tuh 15 menit pertama tuh cenderung orang-orang FOMO, FOMO, takut ketinggalan naik atau takut semakin turun, jadi asal jual gitu. Lebih baik kalau udah 15 menit lah, setidaknya udah ada satu candle gitu, baru kita mulai beli-beli gitu. Jangan buru-buru. Amannya sih kayak gitu, kalau saya seringnya kayak gitu. Kalau baru buka jam 9 itu kan udah langsung liar naik, nanti tahu-tahu turun lagi, atau turun dalam naik atau naik lagi kayak gitu kan. Tuh yang pasti tunggu breakout 1775 breakout. Nah, kalau udah breakout dengan volume yang besar, nanti dicek volumenya. Habis itu dia retest 1775. Nah, teman-teman baru entry di sini. Set baru naik seperti itu. Last mungkin ya, terakhir saya cek agro. Kemarin saya bilang jelek, tapi hari ini mantul. Kenapa saya kemarin bilang jelek? Saya bilang jeleknya waktu di sini, ketika dia jebol ini ya, dan dia masih turun jauh ini. Jadi memang ini kan symmetrical triangle. Kalau misalkan dia tembusnya ke atas, wah ini agro cakep banget ini. Tapi ternyata dia tembusnya ke bawah, makanya saya bilang agro ini jelek gitu kemarin. Walaupun volumenya kecil ya, dan akhirnya dia turun lumayan dalam. Tapi hari ini mantul dari supportnya. Ini kan area-area support ini. Nah, dia kan konsolidasi di sini, terus juga shadow sampai ke sini. Itu kan area supportnya dia ini. Nih untuk resisten ya di 1150. Saya masih ingat nih, karena terakhir juga punya agro juga ya. Tapi untuk sekarang belum masuk lagi di area 1150. Ini kan resistennya dia ya. Sebelumnya ini kan resisten juga. Terus di sini jadi support, di sini jadi support. Nah, ini dia sekarang jadi resisten. Dan bahkan high-nya hari ini 1145. Artinya memang di respect ini jadi resistennya dia. Seperti itu. Nah, mungkin dia bakal konsolidasi tengah ini dulu. Area range-nya 1050 lah, kita buletin aja 1050 sampai 1150. Tinggal tunggu aja nanti breakout-nya yang mana. Kalau jebol ke bawah ya dia bakal ke sini. 785 ini mungkin ya. Atau kalau enggak ya kita cek candle chart mungkin di sini 970 dulu nih. 970 dulu ini. Tuh. Tapi kalau misalkan ke atas ya ini bakal jadi support dan dia bisa arahnya ke atas. Cuman kalau misalkan sebenarnya kita tarik tren yang lebih panjang, dia sebenarnya masih lumayan oke kok. Kalau nggak salah ya. Nah, hari ini shadow-nya pun sampai ke sini juga. Artinya ya benar. Oh, tunggu. Benar. Yang ini udah jebol yang jadi saya hilangkan. Nah, yang tadi udah jebol dan dia kembali ke tren awalnya seperti itu. Jadi overall dia arahnya masih ke atas dan masih ada symmetrical triangle gitu. Nanti kita lihat aja apakah dia jebol ke bawah atau ke atas. Tapi kalau sampai yang hijau ini jebol, wajib out kalau menurut saya. Karena dia udah nggak uptrend lagi, jebol trennya seperti itu. Tapi kalau masih di atas garis hijau ini ya oke lah, masih aman. Kalau teman-teman pengen entry on weakness, kalau ada koreksi ya bisa di 1050. Atau kalau mau buy on breakout, tunggu dia nembus 1150, habis itu retest dulu. Nah, teman-teman entry waktu retest. Seperti itu. Atau kalau enggak, misalkan dia naik tinggi, nanti retest, bentuk doji kayak gini, nah teman-teman bisa mulai mantau kalau ada doji kayak gini. Nanti tinggal tuh konfirmasi, gaskan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Ya harapannya juga IHSG membaik. Yang pasti tadi kuncinya adalah itu tadi ya, harus nge-break yang angka berapa tadi di awal video tadi. Karena kalau itu nggak di-break ya biasanya bisa aja dia bikin higher low. Jadi kan ada ketika dia turun tuh kan juga nggak langsung jret gini kan, nggak juga. Jadi dia bakalan misalkan turun gitu. Nanti ada pantulan. Nah, terus habis itu turun lagi lebih dalam. Terus nanti ada pantulan lagi. Terus turun lagi lebih dalam kayak gitu. Ini kan namanya kan ini lower low, ini higher low, ini lower high, ini lower high lagi kayak gitu.
Itu. Jadi kalau misalkan mungkin kita ibaratkan IHSG posisinya baru kayak gini ya. Kalau misalkan dia belum bisa menembus ini, ya itu agak bahaya. Kalau misalkan dia bisa menembus, misalkan besok dia sehari kayak gini dulu ya, terus seharinya lagi dia kayak gini, nah itu habis itu dia retest. Nah, itu bakalan cakep retest di sini. Tadi angka-angkanya di video awal tadi ya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kalau ada kritik atau saran silakan disampaikan. Ada pertanyaan juga silakan bisa komen aja di YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan selalu saya balas ketika saya sudah ada waktu ya. Tuh tinggal komen-komen aja, nanti kalau udah kosong pasti saya balas. Buat yang mau konsultasi bisa cek video tadi, terus support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis. Tinggal pencet-pencet, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, semangat terus yang masih trading atau yang masih nyangkut, biar segera exit juga lah. Dan ya itu aja. Salam cuan.